Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Risti Dunamasari, SHMH, dalam materi berikutnya di Pendidikan Pancasila. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Seperti kita tahu di pertemuan-pertemuan sebelumnya, Pancasila salah satu proses di sejarah bangsa Indonesia. Nah, namun bagaimanakah kedudukan Pancasila dalam arus sejarah bangsa di Indonesia? Materi pembahasan kali ini terbagi jadi 3 pokok bahasan. Yang pertama sumber historis, sosiologis politis, dan sejarah Pancasila. Yang kedua tantangan dan dinamika Pancasila. Dan yang ketiga mendeskripsikan esensi dan urgensi dalam kajian bangsa. Dari mana sumber historis Pancasila? Yang pertama tentunya dari adat istiadat. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini memiliki adat istiadat yang beragam karena memang wilayah bangsa Indonesia sangat luas, terdiri dari berbagai macam pulau, ada pulau besar, pulau kecil, berbagai macam letak geografis, ada yang di pegunungan, di pesisir pantai, bahkan ada di daerah perkotaan dan pedesaan. Bahkan adat istiadatnya pun alhasil memberikan corak-corak yang berbeda. Adat istiadat merupakan historis Pancasila di Indonesia karena Indonesia tidak bisa lepas dari adat istiadat yang ada di Indonesia. Indonesia tumbuh dengan adat istiadatnya, seperti pembakaran mayat, ada adat istiadat padusan, kita pernah lihat ada istiadat sistem perkawinan, dan yang lain sebagainya. Adat istiadat ini sudah mengakar di bangsa Indonesia berdasarkan wilayah-wilayahnya. Adat ini hanya berlaku di mana dia berada saja. Belum tentu adat istiadat daerah A dapat diberlakukan di daerah B. Maka kita mengenal di mana langit dipijak, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kita harus mengikuti adat istiadat di daerah di mana kita berada. Sangat kental sekali adat istiadat di Indonesia. Yang kedua adalah kebudayaan. Adat istiadat dengan kebudayaan ini berbanding lurus. Mereka seperti berjabat tangan dengan erat. Karena adat istiadat di daerah tersebut atau di daerah tertentu di wilayah Republik Indonesia ini memunculkan kebudayaan. Kebudayaan bangsa Indonesia, ciri khas bangsa Indonesia, contoh tarian-tarian tradisional, contoh makanan-makanan tradisional, bentuk-bentuk upacara-upacara perkawinan, upacara-upacara adat menjadi budaya. Bentuk-bentuk tarian yang terkenal seluruh dunia, Indonesia memiliki banyak macam-macam kebudayaan. Tari piring sangat terkenal, tari bedana, dan yang lain sebagai, bahkan ada reog ponorogo yang sangat terkenal. Nah, sumber historis Pancasila yang ketiga adalah agama. Perlu diyakini di Indonesia kita memiliki beragam macam agama yang harus dianut. Namun setiap satu penduduk, satu orang harus menganut satu agama. Agama di Indonesia nih, kita sebagai bangsa Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih memeluk salah satu agama yang ada di Indonesia. Agama Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, bahkan ada satu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di mana unsur agama ini karena urusannya adalah vertikal, horizontal, vertikal dengan manusia pada umumnya, horizontal dengan Tuhan, namun karena ini adalah agama cerminan diri sendiri, alhasil ajaran-ajaran agama ini juga memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila, bergotong royong merupakan sumber sosiologis Pancasila. Seperti kita tahu, sedikit demi sedikit di Indonesia semuanya terjadi gotong royong. Ada yang mau pindah rumah, ada lahiran anak, ada yang sakit, kan serta-merta datang untuk menjenguk. Sumber sosiologis ini terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin dalam persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bergotong royong, kalau ada istilah adatnya adalah gugur gunung. Sakai Sambayan, itu sudah terkenal di masyarakat Indonesia, baik di daerah manapun, kita selalu bergotong royong. Sumber politis Pancasila, musyawarah mufakat ini adalah untuk menyatukan perbedaan. Karena musyawarah mufakat salah satu sumber politis Pancasila. Mungkin ada 2, 3, 4 perbedaan dalam suatu pengambilan keputusan di sebuah kelompok, sebuah negara, sebuah daerah. Namun,
Dengan diadakannya rembukan, dengan adanya musyawarah mufakat, dicarilah jalan keluar terbaik apa yang akan disepakati oleh kelompok atau masyarakat tersebut. Musyawarah mufakat ini bukan untuk memberikan batas setiap kelompok. Musyawarah mufakat ini tidak untuk memberikan kebebasan, hanya memberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, tapi untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi, mencari jalan tengahnya. Jadi tidak tergantung atau condong ke kelompok yang satu atau kelompok yang lain. Dalam pemerintahan masyarakat terkecil pun, musyawarah desa bukan merupakan forum rahasia. Pada saat dilaksanakan musyawarah desa, kepala desa hadir, ketua KMD hadir, masyarakat hadir, ketua Karang Taruna, ibu-ibu PKK, dan yang lain sebagainya. Karena bukan merupakan forum rahasia, karena musyawarah mufakat pastinya musyawarah desa ini untuk ketertiban dan kemakmuran desa tersebut. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dulu Insinyur Soekarno selalu mengagungkan Nasakom. Ada apa dengan Nasakom dan Pancasila? Sebenarnya tidak ada masalah kan? Seperti kita pertemuan di awal tuh tadi, sebelum ada 5 Pancasila, kalau memang tidak setuju, Soekarno akan memberikan 3 sila. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini tercermin dari pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 adalah berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudah dapat dipilih kembali. Lalu menjadi amandemen, diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Namun, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Karena pernah terjadi di Indonesia, Presiden terpilih untuk berulang-ulang selama beberapa periode. Maka hal itu terjadi sedikit amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45 kita, Presiden dapat terpilih selama 5 tahun masa jabatannya, namun dapat terpilih kembali hanya 1 kali masa jabatannya. Jadi hanya bisa terpilih 2 kali. Ini adalah tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang pertama, esensi Pancasila dalam kajian bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang kita tahu dengan Weltan Chao mengadu unsur-unsur sebagai berikut. Ada nilai-nilai yang kita sebut dengan norma, kita sebut dengan aturan. Lebihnya kalau di bangsa Indonesia kita bilang nilai-nilai itu adalah norma yang berlaku. Ada agama. Jelas, karena beragamnya agama yang ada di Indonesia membuat ada pandangan hidup yang berbeda, namun semua agama mengajarkan sesuatu yang baik tentunya. Budaya dan adat istiadat. Negara Indonesia tidak bisa lepas dari budaya dan adat istiadat daerah tertentu, daerah sekitar. Karena memang itu adalah cirinya bangsa Indonesia, itu adalah fondasi dasar bangsa Indonesia, budaya dan adat istiadat. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan karena hal-hal sebagai berikut. Pengidentifikasian Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, dan melemahnya pemahaman dan pelaksanaan tata nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikianlah materi yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat terhadap urgensi pentingnya Pancasila. Kita dapat bertemu kembali minggu depan di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, apabila ada kesalahan saya minta maaf. Risti Dwi Ramasari undur diri, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.